Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jiwa, selamat datang di ruang hening ini, tempat kita berjalan bersama menapaki jejak batin yang penuh rahasia. Hari ini, izinkan diri kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia dan membuka hati untuk menyelami sesuatu yang lebih dalam. Ingatlah, setiap napas yang kita hirup adalah anugerah, setiap detak jantung adalah panggilan lembut dari Tuhan agar kita kembali padanya. Jangan terburu-buru, jangan melawan arus, cukup hadir, cukup dengarkan, cukup rasakan. Karena kadang keheningan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar apa yang sedang engkau syukuri hari ini. Sebab rasa syukur adalah pintu awal untuk memahami cahaya batin. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi agar perjalanan batin ini bisa terus kita lalui bersama. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan niat yang tulus untuk menemukan cahaya di balik tabir kehidupan. Bab 1. Menyadari kekosongan diri. Pernahkah engkau duduk dalam sepi, lalu tiba-tiba menyadari betapa dirimu begitu kecil di hadapan luasnya semesta? Saat itulah kita menyentuh permukaan dari apa yang disebut kekosongan diri. Kekosongan bukan berarti hampa tanpa makna, melainkan sebuah ruang yang membuka kemungkinan tanpa batas. Di dalam kekosongan itu, jiwa diajak untuk berhenti sebentar dari hiruk-pikuk dunia, menyingkirkan keributan pikiran, dan menatap ke dalam diri dengan jernih. Kesadaran ini adalah langkah pertama, langkah yang seringkali terasa sunyi, namun justru menyimpan kekuatan besar yang menuntun kita menuju perjalanan batin yang sejati. Kekosongan diri mengajarkan bahwa segala yang kita genggam di dunia ini, harta, kedudukan, bahkan kebanggaan, hanyalah singgah sementara. Ketika semuanya perlahan kita lepaskan, barulah kita benar-benar dapat melihat siapa diri kita tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kepura-puraan. Di dalam ruang kosong itu, kita tidak lagi terikat pada penilaian manusia, melainkan hanya berdiri dengan kejujuran hati. Dan justru dalam kejujuran itu, cahaya batin mulai merembes masuk, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak selalu mudah. Pikiran akan berusaha menolak keheningan, hati akan mencari pegangan dari hal-hal duniawi, dan ego akan berontak karena tidak terbiasa dengan keterbukaan tanpa sandaran. Tetapi, seperti halnya langit yang hanya memperlihatkan bintang ketika malam tiba, jiwa pun baru dapat menyingkap cahaya batin ketika berani merangkul kesunyian. Kekosongan diri adalah malam yang tenang, tempat di mana rahasia ilahi berbisik perlahan kepada jiwa yang sabar mendengarkan. Dalam kesadaran ini, kita belajar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki selain napas yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Kesadaran ini melembutkan hati, menundukkan kesombongan, dan menanamkan rasa syukur yang dalam. Betapa indahnya ketika kita menyadari bahwa di balik semua kehilangan ada ruang luas yang membebaskan. Dan di balik semua keterbatasan, ada kesempatan untuk mengenal diri dengan lebih sejati. Kekosongan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju mata batin yang terang. Maka, marilah kita belajar menerima kekosongan dengan lapang dada. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Setiap kali kita berdiam dalam hening, lepaskan segala beban, dan biarkan jiwa bernafas tanpa ikatan. Disitulah kita sedang menapaki jalan batin, membersihkan ruang hati agar siap menerima cahaya yang akan datang. Karena sebelum mata batin terbuka, jiwa harus belajar bagaimana caranya kosong. Kosong dari kesombongan, kosong dari kelekatan, kosong dari segala hal yang menutupi cahaya sejati di dalam diri. Bab 2. Menapaki jalan kesabaran. Kesabaran bukanlah sekadar kemampuan menunggu dalam diam, melainkan sebuah seni menerima alur kehidupan dengan penuh kerendahan hati. Banyak orang salah memahami kesabaran sebagai kelemahan, padahal sesungguhnya ia adalah kekuatan batin yang menjaga jiwa tetap teguh meski dunia di sekelilingnya berguncang.
Saat kita belajar bersabar, kita sedang menundukkan ego yang selalu ingin cepat, selalu ingin segera, dan selalu ingin menguasai segalanya. Dengan kesabaran, kita menyelaraskan langkah dengan ritme alam semesta, menerima bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, tidak lebih cepat, tidak pula lebih lambat. Dalam kesabaran, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang sabar mampu tetap tenang ketika diuji, tetap lembut ketika disakiti, dan tetap kokoh ketika harus menanggung beban. Kesabaran melatih kita untuk melihat dengan pandangan yang lebih luas, memahami bahwa setiap keterlambatan, setiap kesulitan, bahkan setiap kegagalan adalah bagian dari proses yang sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Disinilah laku batin memberi pelajaran, bahwa tidak ada satupun momen yang sia-sia selama kita menjalaninya dengan kesabaran yang tulus. Kesabaran juga adalah jalan untuk menata pikiran dan emosi. Betapa seringnya manusia terseret oleh amarah, dikuasai oleh kecewa, atau terjebak dalam rasa putus asa, hanya karena tidak mampu bersabar. Padahal setiap emosi itu adalah guru yang hadir untuk mengajari kita sesuatu. Amarah mengajarkan batas, kecewa mengajarkan penerimaan, dan putus asa mengajarkan kita arti harapan. Dengan kesabaran, kita tidak lagi menolak atau melawan, melainkan belajar merangkul semua perasaan itu dengan kesadaran yang penuh, lalu melepaskannya tanpa keterikatan. Seiring berjalannya waktu, kesabaran akan menumbuhkan kedewasaan spiritual. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih ikhlas dalam menerima kenyataan. Jiwa yang sabar tidak terguncang oleh pujian, tidak pula runtuh oleh hinaan. Ia berdiri tegak seperti pohon tua yang akarnya menancap kuat ke bumi, tidak mudah roboh oleh badai, dan selalu memberikan keteduhan bagi siapa saja yang mendekat. Inilah kekuatan yang akan menuntun munculnya mata batin. Sebab hanya hati yang tenanglah yang mampu melihat dengan jernih. Maka mari kita renungkan. Kesabaran bukanlah sekadar menunggu hasil, melainkan proses menyucikan diri agar siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Kesabaran adalah ruang di mana jiwa dilatih untuk ikhlas, untuk percaya bahwa Sang Pencipta selalu menghadirkan segala sesuatu dengan tujuan. Dan ketika kita berhasil menapaki jalan kesabaran, jiwa kita perlahan menjadi bening sehingga cahaya batin dapat masuk tanpa hambatan. Dengan kesabaran, kita sedang memahat jalan menuju terbukanya mata batin yang penuh cahaya. Bab 3. Menemukan keheningan sejati. Keheningan sejati bukan hanya sekadar diam tanpa kata, melainkan sebuah keadaan batin di mana semua keributan pikiran mereda dan hati mampu beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Banyak orang mampu duduk dalam diam, namun hatinya masih bising oleh bayangan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Inilah mengapa keheningan sejati bukan perkara menutup mulut, melainkan bagaimana jiwa bisa hadir sepenuhnya di dalam momen ini. Ketika kita berhasil menyentuh keheningan, kita akan merasakan sebuah kedamaian yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang paling dalam. Dalam keheningan, manusia belajar mendengar. Mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan kesadaran penuh. Kita mulai bisa menangkap suara lembut dari hati yang selama ini tenggelam oleh suara dunia. Alam pun berbicara dalam keheningan. Desir angin, kicau burung, bahkan detak jantung kita sendiri menjadi pesan yang membawa kebijaksanaan. Semua itu hanya bisa dirasakan bila kita berani diam, menyingkirkan kebisingan, dan membiarkan jiwa menyatu dengan sunyi. Namun, mencapai keheningan sejati bukanlah hal mudah. Pikiran akan selalu mencoba menembus keheningan dengan berbagai gangguan, membawa ingatan, rencana, bahkan ilusi. Tetapi disinilah latihan batin diperlukan. Bukan untuk melawan pikiran, melainkan untuk membiarkannya lewat, seperti awan yang melintas di langit. Ketika kita tidak lagi melekat pada pikiran, keheningan pun hadir dengan sendirinya. Ia tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa disambut dengan sabar. Keheningan sejati juga adalah ruang di mana jiwa bertemu dengan cahaya batin. Dalam hening kita menyadari bahwa di balik semua lapisan pikiran dan emosi, ada sebuah inti yang murni, tidak terpengaruh oleh apapun.
Inti inilah yang sesungguhnya menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Saat kita belajar berdiam dalam keheningan, maka perlahan-lahan mata batin mulai terlatih melihat yang tidak terlihat oleh mata lahir. Karena itu, marilah kita belajar mencintai keheningan, bukan sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai jalan untuk mengenal diri dengan lebih dalam. Keheningan adalah sahabat jiwa, tempat kita beristirahat, tempat kita belajar, dan tempat kita menemukan arah yang sejati. Tanpa keheningan, batin hanya akan terus terombang-ambing dalam kebisingan. Tetapi dengan keheningan, jiwa menemukan keseimbangan dan mata batin mulai memiliki ruang untuk muncul dengan cahaya yang terang. Bab 4. Menyucikan hati dari kotoran batin. Hati adalah cermin yang memantulkan cahaya batin. Namun bila cermin itu tertutup debu kotoran batin, maka cahaya tidak akan pernah tampak jernih. Kotoran batin itu hadir dalam berbagai bentuk. Amarah yang membara, iri yang menggerogoti, kesombongan yang menipu, hingga kelekatan pada dunia yang membelenggu jiwa. Semua itu bagaikan kabut yang menutup pandangan, membuat kita sulit melihat kebenaran yang sejati. Maka, sebelum mata batin dapat terbuka, hati harus disucikan terlebih dahulu, agar mampu menerima cahaya ilahi dengan bening. Penyucian hati dimulai dengan keberanian untuk melihat diri apa adanya. Banyak orang takut menatap ke dalam dirinya sendiri, karena yang muncul seringkali bukan hal yang menyenangkan. Tetapi justru dengan kejujuran inilah kita mulai menyadari sisi-sisi gelap yang perlu dilepaskan. Tidak ada jalan pintas, kita harus berani mengakui kelemahan, kesalahan dan dosa, bukan untuk terjebak di dalamnya, melainkan agar bisa dibersihkan. Setiap air mata penyesalan adalah langkah menuju kejernihan hati. Setiap pengakuan adalah pintu yang membuka jalan bagi cahaya masuk kembali. Setelah keberanian lahir, langkah berikutnya adalah mengganti kegelapan dengan cahaya. Hati yang terbiasa dipenuhi amarah harus dilatih dengan kelembutan. Hati yang sering digerakkan oleh iri harus disiram dengan rasa syukur. Hati yang penuh kesombongan harus ditundukkan dengan kerendahan diri. Dengan latihan ini, hati bukan hanya sekadar kosong dari kotoran, tetapi juga penuh dengan sifat-sifat luhur. Seperti wadah yang dibersihkan, lalu diisi air jernih, hati yang disucikan menjadi tempat pantulan cahaya batin yang murni. Namun, penyucian hati bukanlah tugas sehari atau seminggu, melainkan perjalanan sepanjang hidup. Setiap hari kita diuji dengan situasi yang mengguncang emosi, menggoda ego, atau membangkitkan keserakahan. Justru dalam setiap ujian itulah kesempatan penyucian hadir. Bila kita mampu menahan amarah, bersyukur dalam kekurangan, dan rendah hati dalam keberhasilan, maka hati kita sedikit demi sedikit semakin bersih. Dan hati yang bersih akan semakin peka, semakin mampu merasakan bisikan halus dari dalam jiwa. Karena itu, jangan takut pada proses penyucian hati. Ia memang menuntut pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tetapi hasilnya jauh lebih indah daripada segala kesenangan dunia. Hati yang suci adalah rumah bagi kedamaian, tempat bagi cinta kasih, dan jalan bagi mata batin untuk terbuka. Saat hati sudah bersih, cahaya yang tersembunyi akan tampak jelas, dan jiwa akan mengenal dirinya dengan lebih dalam. Inilah laku batin yang harus ditempuh sebelum cahaya sejati dapat bersinar. Bab 5. Mengasah kesadaran penuh. Kesadaran penuh adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen tanpa terbawa oleh masa lalu maupun terseret oleh bayangan masa depan. Ia adalah seni melihat kehidupan apa adanya, tanpa topeng, tanpa penilaian berlebihan, hanya dengan penerimaan yang tulus. Dalam kesadaran penuh, setiap hembusan napas menjadi pelajaran, setiap langkah menjadi doa, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa kehidupan adalah anugerah yang tidak pernah berhenti mengalir. Bila hati mampu hadir dengan sepenuh jiwa, maka yang sederhana pun tampak agung, dan yang kecil pun mengandung makna yang dalam. Namun manusia kerap lalai. Pikiran kita terlalu sering berlari ke masa lalu, menyesali kesalahan, atau mengulang kembali luka lama. Atau sebaliknya, ia terbang ke masa depan, dihantui kekhawatiran, diburu rasa takut, dan tidak pernah merasa cukup. Dalam kondisi ini,
kita sesungguhnya tidak pernah benar-benar hidup di saat ini. Maka laku batin mengajarkan untuk kembali pada kesadaran penuh, menjadi saksi dari segala sesuatu yang hadir, tanpa melekat, tanpa menolak. Dengan kesadaran inilah jiwa mulai merasakan kebebasan yang sejati. Mengasah kesadaran penuh dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Saat kita makan, hadirkan diri sepenuhnya untuk merasakan rasa dan syukur. Saat berjalan, sadari setiap langkah sebagai perjalanan spiritual yang kecil. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan bukan hanya dengan telinga, melainkan dengan hati yang sepenuhnya hadir. Hal-hal yang tampak kecil ini sesungguhnya adalah latihan-latihan batin, yang perlahan membersihkan kabut pikiran dan membuka jalan bagi mata batin untuk menyingkap kebenaran. Kesadaran penuh juga menumbuhkan empati dan kebijaksanaan. Saat kita benar-benar hadir, kita mampu melihat orang lain dengan jernih, bukan melalui prasangka atau penilaian. Kita bisa merasakan kesedihan mereka, memahami kegelisahan mereka, dan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Kesadaran ini menghubungkan jiwa kita dengan jiwa-jiwa lain, dan pada akhirnya dengan seluruh ciptaan. Semakin kita hadir, semakin kita menyadari bahwa tidak ada pemisah yang sejati antara diri kita dan semesta. Maka marilah kita melatih kesadaran penuh dengan tekun, karena di dalamnya tersembunyi kunci untuk membuka tabir mata batin. Ketika jiwa terbiasa hadir sepenuhnya, ia menjadi bening, tidak lagi terhanyut oleh gelombang pikiran yang liar. Dari bening itulah cahaya batin perlahan tampak, dan pada akhirnya kita akan mengerti bahwa setiap momen kehidupan adalah pintu menuju kebijaksanaan, bila saja kita mau hadir dengan kesadaran yang penuh. Bab 6. Merangkul keikhlasan. Keikhlasan adalah mutiara yang paling berharga dalam perjalanan batin. Ia tidak dapat dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak lahir dari kepura-puraan. Keikhlasan muncul ketika hati benar-benar melepaskan segala pamrih, ketika setiap amal, setiap ucapan, bahkan setiap napas tidak lagi ditujukan untuk pujian manusia, melainkan semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Dalam keikhlasan, jiwa menemukan kebebasan sejati, sebab ia tidak lagi terikat pada penilaian, pada penghargaan, atau pada hasil yang tampak oleh mata. Yang tersisa hanyalah ketulusan murni, sebuah keheningan yang bercahaya. Namun meraih keikhlasan bukan perkara mudah. Ego manusia selalu ingin dihargai, selalu ingin dikenang, selalu ingin dipuji atas apa yang dilakukan. Bahkan dalam kebaikan, seringkali tersembunyi niat-niat kecil yang tidak murni. Disinilah laku batin menuntun kita untuk terus memeriksa hati, membersihkannya dari motif tersembunyi, hingga kita benar-benar mampu memberikan tanpa mengharap balasan. Bila hati sudah ikhlas, maka yang kecil pun terasa besar, yang sepele pun terasa bermakna, karena semuanya dilakukan dengan cinta yang tulus. Keikhlasan juga mengajarkan kita untuk menerima segala takdir dengan lapang dada. Tidak semua doa terkabul sesuai keinginan, tidak semua harapan berakhir seperti yang kita rencanakan. Tetapi keikhlasan membuat kita mampu melihat bahwa di balik setiap kehilangan ada pelajaran, di balik setiap luka ada hikmah, dan di balik setiap kegagalan ada jalan lain yang lebih sesuai dengan rencana ilahi. Dengan keikhlasan kita berhenti melawan alur kehidupan dan mulai mengalir bersama arus yang ditentukan olehnya. Dalam keikhlasan kita juga belajar untuk mencintai tanpa syarat. Cinta yang ikhlas tidak menuntut balasan, tidak terikat pada pamrih, dan tidak mudah pudar oleh waktu. Ia hanya memberi sebagaimana matahari yang terus bersinar tanpa menunggu ucapan terima kasih dari bumi. Inilah cinta yang lahir dari hati yang sudah disucikan, cinta yang menjadi jalan terang bagi jiwa untuk menyatu dengan cahaya yang lebih tinggi. Maka, merangkul keikhlasan adalah syarat penting sebelum mata batin terbuka. Tanpa keikhlasan, cahaya batin akan selalu terhalang oleh kabut kepentingan diri. Tetapi bila hati telah ikhlas, maka cahaya itu mengalir tanpa hambatan, menuntun kita melihat kebenaran yang sesungguhnya. Keikhlasan adalah kebebasan, dan dalam kebebasan itu, jiwa menemukan dirinya yang paling murni. Bab 7. Membuka pintu syukur. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kedamaian batin. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, maka apapun yang kita miliki terasa cukup.
Apapun yang kita hadapi terasa lebih ringan, dan apapun yang datang dalam hidup, kita terima sebagai anugerah. Syukur tidak hanya hadir saat kebahagiaan datang, tetapi juga saat ujian menghampiri. Karena sejatinya, syukur bukanlah sekadar ucapan, melainkan kesadaran bahwa setiap hembusan napas, setiap detik kehidupan adalah hadiah berharga dari Sang Pencipta. Sayangnya, manusia sering lupa untuk bersyukur. Mata terlalu sering memandang ke atas, melihat apa yang belum dimiliki, hingga lupa menghargai apa yang sudah ada di genggaman. Padahal ketika kita berhenti sejenak dan merenung, betapa banyak hal kecil yang luput dari perhatian, udara yang kita hirup, tubuh yang masih berfungsi, keluarga yang menemani, hingga kesempatan untuk belajar dari setiap kesalahan. Laku batin mengajarkan bahwa syukur adalah fondasi yang memperkokoh hati, sehingga jiwa tidak mudah runtuh oleh kekurangan atau kehilangan. Syukur juga menumbuhkan kelapangan hati. Saat kita bersyukur, kita berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan, dan berhenti membandingkan. Hati yang bersyukur menjadi hati yang tenang, karena ia menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Bahkan luka pun bisa menjadi berkah, karena ia mengajarkan keteguhan. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi rahmat, karena ia mempersiapkan jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Syukur mengubah cara pandang kita terhadap hidup, dari sempit menjadi luas, dari gelap menjadi terang. Dalam syukur kita juga belajar mengenal cinta yang lebih dalam. Rasa syukur membuat kita menyadari betapa besar kasih sayang Sang Pencipta yang tidak pernah berhenti mengalir. Ia memberi tanpa henti, meski kita sering lalai dan lupa. Kesadaran ini meluluhkan kesombongan, menundukkan ego, dan menumbuhkan rasa cinta yang lebih murni. Dengan syukur kita tidak hanya melihat kebaikan dalam hidup, tetapi juga merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita. Maka membuka pintu syukur adalah salah satu laku batin yang harus ditempuh sebelum mata batin benar-benar muncul. Karena hanya hati yang penuh syukur yang mampu melihat keindahan tersembunyi di balik setiap peristiwa. Dengan syukur, jiwa menjadi lebih terang, batin menjadi lebih lembut, dan cahaya mata batin akan semakin mudah bersinar. Syukur menjadikan hidup sederhana terasa istimewa, dan hidup yang biasa tampak luar biasa. Bab 8 menyatu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah cahaya yang meneduhkan. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mengejar pujian, dan tidak mengharapkan sorotan. Orang yang rendah hati memahami bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, semua kemampuan hanyalah anugerah, dan semua keberhasilan adalah buah dari izin Tuhan. Dengan kerendahan hati, manusia tidak lagi merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, tetapi justru melihat setiap makhluk sebagai cermin kebesaran Sang Pencipta. Inilah laku batin yang membuat jiwa semakin lembut dan siap menerima cahaya mata batin. Kesombongan adalah musuh besar perjalanan spiritual. Ego yang tinggi membuat hati buta terhadap kebenaran, telinga tuli terhadap nasihat, dan jiwa tertutup dari cahaya. Karena itu, kerendahan hati hadir sebagai penawarnya. Ia mengajarkan kita untuk menundukkan kepala, mendengar dengan penuh perhatian, dan belajar dari siapapun, bahkan dari hal-hal yang tampak kecil sekalipun. Dengan rendah hati, kita tidak lagi sibuk meninggikan diri, melainkan sibuk memperbesar ruang hati, agar cahaya kebenaran dapat masuk. Kerendahan hati juga melahirkan kelembutan dalam perbuatan. Orang yang rendah hati tidak segan membantu tanpa pamrih, tidak ragu mengulurkan tangan meski tidak diminta, dan tidak pernah merasa kehilangan ketika memberi. Ia tahu bahwa setiap kebaikan yang dilakukan adalah untuk dirinya sendiri, karena hati yang memberi selalu lebih kaya daripada hati yang hanya menuntut. Dalam kerendahan hati kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari berapa banyak yang kita miliki, melainkan dari berapa banyak yang kita rela lepaskan. Lebih dari itu, kerendahan hati membuka jalan bagi persaudaraan sejati. Ia mengikis jurang pemisah antara manusia, karena tidak ada lagi rasa lebih mulia atau lebih hina. Semua jiwa dipandang sama di hadapan Tuhan, hanya dibedakan oleh ketulusan dan kesucian hati. Dengan kerendahan hati, kita bisa melihat manusia lain bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai sesama pengembara dalam perjalanan menuju cahaya.
Pandangan ini membuat hati tenang, batin damai, dan jiwa semakin peka dalam menyerap pelajaran kehidupan. Maka, menyatu dengan kerendahan hati adalah syarat yang tidak bisa dilewatkan sebelum mata batin terbuka. Tanpa kerendahan hati, cahaya akan tertolak oleh dinding kesombongan. Tetapi bila hati sudah rendah, ia menjadi tanah yang subur bagi benih kebijaksanaan. Kerendahan hati adalah kunci yang membukakan pintu keheningan, pintu cinta, dan akhirnya pintu bagi cahaya mata batin. Dengan rendah hati, jiwa menjadi jernih, dan dalam kejernihan itulah kebenaran sejati tampak jelas. Bab 9. Menyelami keheningan doa. Doa adalah bahasa jiwa yang paling dalam, lebih dari sekadar rangkaian kata yang terucap dari bibir. Doa sejati lahir dari hati yang hening, dari jiwa yang tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan doa, manusia berhenti meminta dengan kata-kata panjang dan mulai berbicara dengan kejujuran hati. Ada kalanya doa tidak lagi berupa permohonan, melainkan sebuah penyerahan total, sebuah bisikan lembut dari jiwa yang ingin kembali pulang pada sumber cahaya. Namun banyak orang menjalani doa hanya sebagai rutinitas, tanpa benar-benar menyelaminya. Bibir bergerak, tetapi hati lalai. Kata-kata mengalir, tetapi jiwa tak hadir. Doa seperti itu tidak akan pernah mengetuk pintu batin. Laku batin mengajarkan kita untuk memasuki doa dengan penuh kesadaran, seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Yang Maha Kuasa, tanpa jarak, tanpa sekat, hanya dengan kerendahan dan rasa cinta. Disitulah doa menjadi hidup, dan keheningan yang melingkupinya berubah menjadi samudera ketenangan. Keheningan doa mengajarkan kita untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Saat hati sudah ikhlas, kita mulai merasakan jawaban halus yang tidak datang dalam bentuk suara, tetapi berupa ketenangan, keyakinan, dan kekuatan baru. Kadang jawaban doa tidak berupa apa yang kita minta, tetapi berupa apa yang kita butuhkan. Inilah kebijaksanaan ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang benar-benar tenggelam dalam doa. Selain itu, doa juga menyatukan kita dengan seluruh ciptaan. Ketika kita berdoa dengan tulus, hati kita terbuka untuk mendoakan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain, alam semesta, bahkan seluruh makhluk. Doa yang demikian adalah doa yang paling luhur, karena ia lahir dari kasih sayang universal. Dan dalam doa yang penuh cinta itu, mata batin semakin tajam, karena ia belajar melihat kehidupan dengan pandangan yang menyeluruh. Maka menyelami keheningan doa adalah laku batin yang membawa kita semakin dekat dengan cahaya. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan jembatan menuju pertemuan jiwa dengan Tuhan. Saat kita berdoa dengan sepenuh hati, kita sebenarnya sedang membersihkan ruang batin agar cahaya dapat masuk tanpa penghalang. Dan disitulah perlahan mata batin mulai melihat bahwa seluruh hidup ini tidak lain hanyalah doa yang terus-menerus mengalir. Bab 10. Menyambut terbukanya mata batin. Mata batin bukanlah hadiah instan, melainkan buah dari perjalanan panjang laku batin. Ia bukan sekadar kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, tetapi sebuah kejernihan jiwa yang membuat kita mampu membaca makna di balik segala kejadian. Ketika mata batin terbuka, kita tidak lagi sibuk mencari keajaiban di luar diri, sebab kita menyadari bahwa keajaiban terbesar justru telah lama bersemayam di dalam hati. Cahaya yang dulu tertutup kabut akhirnya bersinar, menuntun setiap langkah dengan penuh keyakinan. Namun terbukanya mata batin bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jiwa yang mampu melihat lebih dalam dituntut untuk semakin bijaksana, semakin penuh kasih, dan semakin rendah hati. Sebab, apa gunanya cahaya bila hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri? Mata batin sejati bukanlah milik orang yang ingin berbangga, melainkan milik jiwa yang siap melayani, membimbing, dan membawa kedamaian bagi sekitarnya. Di saat mata batin terbuka, dunia tampak dengan wajah yang berbeda. Segala sesuatu memiliki pesan, setiap peristiwa memiliki pelajaran, dan setiap makhluk memantulkan cahaya Sang Pencipta. Hati menjadi peka terhadap hal-hal kecil, seperti bisikan angin, tatapan manusia, atau getaran rasa dalam doa. Semua menjadi jendela yang menyingkapkan kebesaran Tuhan.
Dan disinilah manusia menemukan bahwa hidup bukan lagi perjalanan mencari, melainkan perjalanan menerima dan memahami. Menyambut terbukanya mata batin berarti menyambut kedewasaan spiritual. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, nafsu, atau ego, melainkan belajar menapaki jalan sunyi dengan ketenangan. Mata batin membawa kita pada keseimbangan, mencintai dunia tanpa terikat, menghargai kehidupan tanpa berlebihan, dan berjalan di antara manusia dengan cahaya yang meneduhkan. Inilah inti dari perjalanan batin yang sesungguhnya. Menemukan kebijaksanaan, lalu menyebarkannya sebagai cahaya bagi sesama. Dan pada akhirnya terbukanya mata batin adalah anugerah yang datang dari Tuhan, bukan dari usaha semata. Laku batin hanyalah jalan untuk membersihkan hati, tetapi yang membuka pintu tetaplah Dia. Maka ketika mata batin terbuka, sambutlah dengan syukur yang mendalam. Jangan merasa lebih dari yang lain, tetapi jadikanlah cahaya itu sebagai penuntun agar kita semakin dekat dengannya. Sahabat jiwa, setiap perjalanan batin selalu berakhir pada satu hal. Kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang jernih dan jiwa yang tenang. Apapun yang kita cari di luar, sesungguhnya akar jawabannya selalu ada di dalam diri. Saya mendoakan semoga setiap langkahmu dipenuhi cahaya, setiap doa yang terucap dimudahkan untuk dikabulkan, dan setiap beban yang engkau pikul diganti dengan ketenangan yang mendalam. Semoga Tuhan melindungimu, memberkahimu, dan menuntunmu menuju jalan yang penuh kedamaian. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jika engkau merasakan manfaat dari renungan ini, jangan lupa bagikan pada sahabat-sahabatmu agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.